Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bahkan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Pada hari ini kembali kita akan menjawab pertanyaan tentang benih jagung yang tidak tumbuh pada saat mereka tanam. Untuk itu pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola benih agar dia tetap tumbuh dengan sempurna dengan kualitas yang baik sebagaimana yang kita inginkan. Dan serta apabila saat penanaman musim tanam sekarang kelebihan atau ada sisa, maka kita harus bisa menyimpan benih dengan baik sehingga dia bisa tumbuh dengan baik pada saat musim tanam berikutnya. Sebelumnya kita harus melaksanakan uji daya tumbuh agar kita bisa memastikan bahwa benih yang kita tanam itu akan tumbuh dan memberikan hasil yang baik. Kenapa benih jagung tidak tumbuh? Ya, pertanyaan ini seringkali muncul di kalangan petani ketika melakukan budidaya tanaman jagung hibrida. Petani seringkali menyebutnya dengan menggunakan istilah tidak berkecambah, tidak keluar buntutnya, tidak mau sprout, low germ, dan lain-lain. Padahal menurut mereka, cara menanam benih jagung yang mereka lakukan sudah benar. Kelembaban sudah dijaga, serta media yang digunakan pun juga sudah tepat. Namun, benih jagung tetap saja tidak mau tumbuh. Lalu, mengapa hal tersebut masih terjadi? Diakibatkan oleh faktor lingkungan, faktor benih ataukah karena faktor penyimpanan benih? Ketidakmunculan tanaman ke permukaan tanah memang bisa saja terjadi. Benih tanaman jagung yang tidak bisa tumbuh dapat disebabkan oleh beberapa hal. Dan beberapa hal tersebut bisa diamati dari gejala yang ditunjukkan. Berikut beberapa hal yang menyebabkan benih jagung tidak dapat tumbuh dengan baik dan seragam. A. Pengaruh faktor lingkungan. Bisa jadi, gagal tumbuhnya jagung dipengaruhi karena faktor lingkungan, misalnya curah hujan yang berlebih di awal musim kemarau. Secara umum tanaman jagung sangat anti terhadap air berlimpah apalagi sampai menggenang. B. Tidak tertanam. Benih bisa jadi tidak tertanam, baik karena lupa, tertinggal, kalau menggunakan planter, baik dorong maupun mesin, maupun alat tanam yang rusak. Bisa jadi benih tidak masuk ke lubang tanam. C. Jika benih normal tetapi tidak berkecambah, bisa jadi benih yang digunakan sudah mati. Benih bisa mati bila terlalu kering. Hal ini juga bisa terjadi jika suhu tanah terlalu kering, yakni di bawah 10 derajat Celcius, atau benih yang ditanam sudah kadaluarsa, melebihi masa pakai, atau karena penyimpanan benih yang kurang bagus, sehingga benih mati, atau deteriorasi benih. D. Gejala berikutnya yang mungkin terjadi, jika benih tanaman jagung tidak tumbuh, adalah terjadinya pembengkakan pada benih yang berkembang pada pembusukan. Hal ini bisa terjadi jika benih sudah mati, tetapi tanah terlalu basah, atau suhu terlalu dingin. Selain benih yang busuk karena faktor drainase. Busuk pada benih juga bisa disebabkan oleh jamur patogen. Jenis jamur patogen, yang biasa menyerang antara lain, Pythium, Diplodia, Gibberella, dan Rhizoctonia. Gejala selanjutnya yang mungkin terjadi, adalah karena faktor pertumbuhan kecambah yang tidak teratur. Akibatnya, sebagian ujung daun tumbuh dan tertimbun di dalam tanah. Penyebabnya beragam, salah satunya adalah karena tanah berbatu dan tanah yang terlalu padat. G. Yang terakhir, benih tidak dapat tumbuh karena benih telah rusak akibat penggunaan herbisida, khususnya alasor dan metolasor. Begitu juga dengan pemberian insektisida dan atau fungisida anorganik, terutama bila pemberiannya terlalu pekat atau terlalu banyak, melewati dosis yang disarankan. Pada dasarnya, dari berbagai faktor luar tadi, yang bisa membuat low germ, atau benih jagung tidak tumbuh, bisa diatasi dengan perbaikan sistem budidaya, seperti pengolahan tanah maksimal, penggunaan kapur dolomit dan pupuk kandang, pemakaian benih yang tidak kadaluarsa, yang ditunjukkan pada kemasan, melaksanakan perlakuan benih dan perawatan tanaman usia muda. Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah pengujian daya tumbuh benih sebelum tanam. Secara khusus, yang terpenting adalah faktor dalam yaitu, menjaga benih agar tetap sehat, dan bisa digunakan. Untuk itu faktor yang paling penting adalah penyimpanan benih. Penyimpanan benih, bukanlah hal yang baru dalam pertanian di Indonesia. Tujuan dari penyimpanan benih, adalah untuk mempertahankan daya hidup benih, dalam periode simpan selama mungkin, agar benih tersebut dapat digunakan untuk musim tanam berikutnya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk menyimpan benih agar tahan lama. 1. Pemilihan benih yang hendak disimpan.
Benih yang hendak disimpan sebaiknya memiliki mutu fisiologis yang tinggi, karena memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan benih bermutu rendah. 2. Langkah-langkah dalam penyimpanan benih. Benih yang akan disimpan memiliki kadar air di bawah 10%. Pilih benih yang masih bagus dan berukuran normal, tidak pecah atau rusak dan benih tidak berubah warna. 3. Masukkan benih dalam wadah yang kering dan tidak lembab. 4. Peletakan benih pada ruangan tertutup dengan suhu rata-rata di bawah 20 derajat Celcius, dengan kelembaban relatif 70-80%. 5. Jauhkan dari, atau terpisah dari tempat peletakan pupuk, kapur pertanian, dan pestisida. Demikian beberapa hal yang menyebabkan benih jagung bisa mengalami gagal tumbuh. Semoga bisa menjadi perhatian bagi petani semua. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga bisa difahami dan dimengerti dan kita implementasikan dengan baik di lapangan. Dan untuk itu saya doakan pada musim tanam sekarang dan musim tanam berikutnya kita akan selalu melaksanakan budidaya tanaman dengan baik dan hasilnya menguntungkan. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.